Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini aku mau sharing-sharing sebuah cerita. Ini sebenarnya ada urban legendnya juga ada sejarahnya juga ada. Jadi ini campur antara sejarah dan urban legend. Kota yang mau aku ceritakan ini itu adalah kota Tangerang, salah satu kota yang berada di provinsi Banten. Nah, Tangerang sendiri itu memang terbagi, ada Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Tapi di sini aku mau menceritakan ke Tangerang keseluruhannya ya. Jadi digabung semua Tangerang ini. Jadi kalau pemegaran kalau nggak salah itu kan tahun-tahun ketika kita sudah merdeka. Nah, cerita ini tuh diceritakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Gimana ceritanya? Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang lagi nyari pakaian-pakaian anak, yang buat nyari pakaian anak buat kado, buat kasih ke saudara, atau buat dikasih ke anak sendiri, buat dipakai ke anak sendiri, kalian bisa banget nih ke toko, di Tokopedia, di Shopee, Lazada, atau TikTok Shop. Buat kalian yang lagi nyari baju setelan anak, nyari jaket dan nyari dress, bisa banget. Nah, contoh bajunya itu ada baju setelan yang seperti ini. Ini ada baju setelan kayak gini. Dan ini printing ya, ini cartoon printing. Dan ada juga jaketnya, ini jaketnya lucu banget, ini jaketnya lucu banget. Dan ada juga dress anak perempuan, nih dress anak perempuan seperti ini, ada banyak variasinya. Buat kalian yang lagi nyari-nyari baju, mau dia jaket, mau dia setelan, atau mau dress, kalian bisa banget kunjungin tokonya. Linknya udah aku taruh di deskripsi box di bawah ini. Oke, langsung kita lanjut ke ceritanya lagi. Jadi cerita kali ini nih terjadi pada pertengahan abad 16, di mana Kesultanan Banten itu sedang terdesak oleh agresi militer Belanda, dan Sultan Banten memerintahkan kepada 3 orang berpangkat tumenggung untuk mendirikan pemukiman pertahanan di perbatasan Batavia. Nama dari ketiga orang ini ialah, yang pertama adalah Tumenggung Arya Yudanegara, yang kedua adalah Tumenggung Arya Jaya Santika, yang ketiga itu adalah Tumenggung Arya Wangsakara. Nah, para ketiga tumenggung ini setelah mendapat perintah dari Kesultanan Banten, mereka akan langsung pergi ke perbatasan Batavia untuk mendirikan basis pertahanan dan pemerintahan di sana. Yang sekarang wilayah tersebut dikenal dengan nama Tiga Raksa. Dan warga Tangerang, yang warga Tangerang pasti tahu kan daerah Tiga Raksa. Nah, daerah Tiga Raksa sendiri ini memang ada asal usulnya, ada legenda rakyatnya juga, dan ini ada beberapa versi. Nah, yang versi yang aku tahu itu versi pertama, bahwa tiga raksa itu yang berarti tiga raksasa. Dalam arti tiga raksasa ini adalah apa? Karena ketiga tumenggung ini menjadi pemimpin di wilayah tersebut, dan ketiga tumenggung ini memiliki kekuatan yang sakti dan kekuatan yang besar hingga disebut raksasa gitu. Jadi raksasa dalam di sini itu kekuatan militernya, kekuatannya itu jadi disebut raksasa, maka tiga raksasa. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa tiga raksa itu adalah tiang tiga, atau tiga tiang kebalik, atau tiga tiang, atau disebut juga tilu tanglu, yang dimana nama ini adalah persembahan buat tumenggung tiga tumenggung ini sebagai rasa penghormatan kepada mereka. Jadi ada dua versi yang aku tahu. Ada versi lain sebenarnya ceritanya, ada yang mengatakan bahwa tiga raksa itu tiga raksasa yang merebutkan wilayah. Ada banyak banget, jadi itu yang aku tahu, dua cerita itu. Ketika tiga tumenggung ini telah mendirikan basis pertahanan dan pemerintahan di sana, anak dari Kesultanan Banten, yaitu Pangeran Sogri, ini datang ke sana. Dan Pangeran Sogri ini membuat sebuah tugu dan prasasti di wilayah barat Cisadane, Sungai Cisadane. Lebih tepatnya itu kalau nggak salah ya, kalau menurut masyarakat itu tugu tersebut berada di desa atau di kampung Gerendeng. Nah, ketika Pangeran Sogri ini membuat tugu itu, maka Pangeran Sogri mengatakan bahwa tugu itu adalah Tangeran. Sebenarnya Tangeran ya, ini namanya Tangeran. Tangeran itu artinya adalah tanda dalam bahasa Sunda. Disclaimer buat kalian, Pangeran Sogri ini anaknya dari Sultan Ageng Tirtayasa. Prasasti yang ditaruh di tugu tersebut oleh Pangeran Sogri ini bertuliskan huruf Arab gundul berbahasa Jawa kuno yang berbunyi, Bismillah pangget ingkang Gusti, diningsun juput paranah kala Sabtu, pinggang salsapar tahun wau. Rengsena perang netek nangaran, bunga wetan Cipamungas, kulon Cidurian, sakabeh angraksa si tingsun parahyang.
Maaf ya kalau tadi aku bahasa Kromonya kurang bisa, karena memang aku juga nggak terlalu bisa untuk pelafalan bahasa Kromo. Aku juga udah nanya orang Jawa di sini dan ada yang bisa ada yang enggak. Aku belum dapat sih yang bisa sih. Jadi itulah bahasa Jawanya. Maaf kalau nggak sempurna bahasa Kromo Inggilnya. Nah, untuk prasasti itu bahasa Jawanya ada artinya pula yang berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu, tanggal 5 Sapar tahun Wau. Sesudah perang, kita memancangkan tubuh untuk mempertahankan batas timur Cimpamungas atau Cisadane dan barat Ciduria. Semua menjaga tanah Parahyangan. Nah, itu arti dari bahasa Indonesia dari prasasti yang Pangeran Sogri buat. Nah, nama Tangerang sendiri ini lambat laun ini berubah dikarenakan ada seorang tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak bisa menyebutkan huruf mati di akhir kalimat. Jadi orang VOC ini yang orang Makassar ini mengatakan Tangerang itu menggunakan bahasa Tangerang. Jadi orang ini mengucapkan Tangerang itu dengan ucapan Tangerang. Dan kesalahan eja atau dialek ini diwariskan turun temurun hingga saat ini. Makanya kenapa nama Tangerang ini berubah menjadi nama Tangerang. Jadi itulah asal usul nama daerah Tangerang. Kita lanjut ceritanya, masih ada ini, tenang. Dikisahkan bahwa 3 maulana, 3 pemimpin atau 3 pimpinan ini atau Tilu Tanglu ini akhirnya kepemerintahannya akhirnya tumbang pada tahun 1684 dikarenakan adanya perjanjian antara Kesultanan Banten dengan pihak Belanda pada tanggal 17 April 1684. Isi dari perjanjian itu adalah sebagian besar memaksa wilayah Banten ini diambil alih oleh kepemimpinan Belanda ini. Akhirnya Belanda membuat pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati-bupati yang telah memimpin Kabupaten Tangerang ini sejak tahun 1682 sampai 1809. Salah satunya adalah Kiai Arya Sotadilaga I7. Ya tulisannya I gitu. I strip VI. Aku nggak tahu cara bacanya ya. Mungkin Kiai Arya Sotadilaga 7 mungkin ya. Yaitu salah satu pemimpin Kabupaten Tangerang. Akhirnya setelah keturunan Kiai Arya Sotadilaga ini, pihak Belanda pun melihat bahwa tidak ada yang mampu lagi untuk meneruskan kepemerintahan di wilayah Tangerang. Akhirnya pihak Belanda pun menarik pemerintahan Tangerang ini kembali ke Batavia kembali. Dan kemudian pihak Belanda ini membuat kebijakan sebagian tanah Tangerang ini dijual kepada orang-orang kaya yang berada di Batavia dan merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu pertahanan, terutama sejak kekalahan Belanda di Midway dan Kepulauan Solomon. Oke, jadi itu adalah segelintir kisah ya, cerita, sejarah, dan ada urban legendnya juga. Asal-usul daerah Tangerang dan Tiga Raksa. Nah, buat kalian udah tahu asal-usul nama daerah Tangerang, boleh banget komen. Kalian biasanya nyebutnya itu Tangerang, Tanggerang, atau Tangerang, atau Tangeran. Ayo, komen aja di bawah ya. Buat kalian penyebutannya bagaimana, boleh komen aja di bawah. Jadi cerita yang aku dapatkan ini dari sejarah ini dan asal-usul ini dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi ini adalah website dari pihak kepemerintahan ya. Jadi asal-usul ini aku dapat dari website kepemerintahan yang bisa dikategorikan ini akurat karena dari langsung kepemerintahannya sendiri. Buat kalian yang misalkan aku salah omong atau kurang jelas ceritanya, boleh banget kalian klarifikasi di komen di bawah ini. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu sama aku, tenang aja. Kalau misalkan aku ada kekurangan atau apa, karena memang sumbernya juga untuk Tangerang itu aku searching itu minim sekali ya untuk daerah Tangerang. Tidak terlalu banyak banget dan tidak terlalu hype banget kalau untuk luar-luar Pulau Jawa atau lagi pulau di luar wilayah Tangerang. Dan lagi-lagi sejak zaman dulu memang daerah Tangerang ini memang dikenal dengan sebutan nama benteng, kota benteng, karena memang pertahanan, basicnya pertahanan ya. Jadi basicnya memang pertahanan. Kalau misalkan kalian mau aku membawakan cerita urban legend apa lagi, boleh banget nih kalian komen di bawah. Aku boleh bawain apa aja. Kak, ceritain dong cerita urban legend dari daerah A, daerah B, atau Kak, ceritain dong urban legend ini atau ini gitu. Kalian boleh
boleh banget komen di bawah. Atau misalkan kalian, Kak, cerita yang lain dong, jangan urban legend terus, mitos atau legenda atau apa, terserah kalian, boleh banget komen di bawah ini. Dan untuk cerita ini aku terima kasih banget kepada Kakak Teddy ya, yang udah komen di sini untuk mengusulkan aku membawakan cerita urban legend dari daerah Tangerang. Urban legend sama cerita sama sejarah sih ya. Jadi ini cerita urban legend dengan sejarah dicampur gitu. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, karena masih banyak banget cerita-cerita urban legend yang ada di Indonesia, karena tanah Indonesia ini tanah yang mistis, banyak penuh dengan legenda. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.